selamat pagi adik-adik yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur buat kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan cuaca yang baik pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah dengan segenap hati jiwa roh kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas segala dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu,
bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, tiada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Haleluya, tiada yang dapat seperti Engkau, ya Allahku, ya Yesus Tuhanku, ya Allah Roh Kudus. Kekuatan hidupku hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang memiliki rencana yang sangat luar biasa. Haleluya, yang memikirkan kehidupan kita. Haleluya, setelah Dia naik ke surga, Dia tidak tinggal diam. Dia mendoakan kita senantiasa. Dia mengirim Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam diri kita, supaya kita bisa tetap kuat menghadapi kesulitan, kesukaran, pencobaan, masalah. Haleluya, supaya iman kita tidak gugur, supaya kita boleh berkemenangan setiap menghadapi masalah persoalan. Itulah Tuhan kita yang baik. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Dialah kekuatan kita, Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya, haleluya. Kita mau percaya, kita mau menguatkan hati kita, iman kita kepada janji kebenaran firman Allah, dan kita mau taat sampai pada akhirnya. Sebab tidak ada yang menandingi Yesus, tidak ada yang seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Perbuatan Tuhan itu sempurna. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian sekali dan kita hayati betapa agung dan mulialah Tuhan, Tuhan kita. Sempurna perbuatan tangannya yang berkuasa atas surga, atas bumi, atas persoalan kita.
memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang Maha Besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang menandingi Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Haleluya. Dan Roh Kudus yang menopang kita sehingga kita boleh kuat sampai saat ini, bahkan sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong saudara kami dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Untuk mereka semua, kami semua mendapat pertolongan lagi dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita dikasih kesempatan kepada Tuhan. Hari ini kita dipelihara, kita dijaga, bahkan kita senantiasa diberikan kekuatan sampai hari ini. Ini karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kepada Dia. Hanyalah Dia pertolongan kami. Hanya di dalam Dia kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih. Akan selalu
dalam hidup kita. Bahkan Tuhan nyatakan kasih setianya, bahkan rahmatnya setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sukacita.
buka ruang kesaksian. Apa yang mau bersaksi? Monggo. Shalom. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari dan gak pernah ada habis-habisnya. Itu memang ya dan amin. Kita yang sering tidak setia tapi Tuhan tetap setia. Itu saya rasakan hari lepas hari. Kemarin saya kan memang dalam beberapa hari sejak keperluan suami itu mau nggak mau saya itu harus bertanggung jawab untuk mengurus surat menyurat di pekerjaan suami. Saya itu jujur nol, sama sekali nggak pernah ngurusi. Jadi sejak kepergian Pak Madi itu saya itu kadang terkaget-kaget, saya harus ngurus ini gitu. Dan itu juga berhubungan dengan biaya. Salah satunya Pak Madi kan pekerjaannya memang dia bikin rumah untuk dijual in-house atau KPR gitu ya. Dan kebanyakan in-house. Nah, sejak kepergian, kalau KPR kan sudah terjadi itu secara otomatis kan langsung terjadi balik nama di notaris ke pembeli, jadi sudah beres. Tapi yang in-house ini kan masih sampai selesai karena sifatnya in-house itu menyicil di luar informal secara bank gitu ya, jadi langsung ke Pak Made, sifatnya seperti itu. Nah, karena waktu itu Pak Made masih dipercaya Tuhan umur, nggak ada pemikiran untuk dinamakan ke saya nanti kalau saya sendiri juga nggak mungkin mas, sama kan sakit-sakitan, rumah semua itu di atas namakan saya saja, nanti kalau masak gitu kan ya etis juga ya rasa. Jadi saya sama sekali nggak punya. Pada saat Pak Made berpulang, mulai PR itu muncul satu persatu, saya juga ada kaget-kaget juga sih ya, karena harus ngurus ini dan itu pasti biaya. Salah satunya setelah dibalik nama dari pemilik tanah ke Pak Made kan biaya itu ya balik nama. Nah sekarang Pak Made nggak mau Pak Made harus dinamakan ke saya supaya pembelian invoice ini bisa langsung nanti proses balik nama itu lebih mudah. Kata Bu Notarisnya gitu yang ngurusi. Saya tanya waktu itu tuh katanya biaya balik waris nama itu 20 juta itu komplit. Saya berhitung, Tuhan tolong aku gak ngerti sama sekali semuanya. Jadi saya itu betul-betul punya banyak tanggung jawab. Tuhan, aku nggak pengen loh Tuhan lari dari tanggung jawab karena mempermalukan nama Tuhan. Mereka tahu kalau saya ini anakmu, aku nggak ingin mempermalukan nama Tuhan. Makanya betul-betul saya itu fokus untuk menyelesaikan tanggung jawab saya ini kepada masing-masing pembeli ini. Dan itu kemarin di luar dugaan ekspektasi saya ya. Tadinya padahal Bu Notaris itu saya ingat saya bahkan bikin orek-orekan itu ancar-ancarnya sekitar 20 juta untuk balik waris nama. Terus saya tinggal ngalihkan saja. Terus saya gini, pas kemarin Ibu, sementara yang jadi dulu tuh yang saya tempati sendiri itu dibalik waris nama ke saya. Itu juga sekitar 20 juta katanya gitu waktu itu ya. Tapi kemarin saya ditelepon, Bu sudah jadi punya Ibu yang Ibu tempati bisa diambil. Iya Bu, berapa ya bulan saya bilang gitu. Kenanya cuma 5.200.000-an. Saya kaget, saya nggak ngomong Bu, katanya gini ya nggak juga. Saya cuma dalam hati, Tuhan terima kasih di luar dugaan saya lah. Tadi dulu kemarin tuh erek-erekannya katanya 20-an juta. Saya tinggal ngalihkan saja, belum nanti ada rumah yang apa itu betul sudah ready, tapi kalau belum terjual kan namanya rumah nggak dihuni kan pasti ada sing bocor apalah, terus cat mulai rotok mangkak itu kan orang beli kan ya maunya yang fresh ya, ibaratnya beli ya keluar uang. Saya juga mikir ya tolong, tapi di sisi yang lain itu saya itu bersyukur yang kemarin itu yang saya tempati itu. Terima kasih, nggak ngira saya itu jujur, saya nggak ngira tadinya erek-erekannya itu kertas masih ada 20 jutaan, kemarin cuma biaya 5.200.000 Bu. Terus kemarin yang terbaru saya ngurus yang punya orang yang indos, Bu minta tolong itu didahulukan dulu yang 2 iya. Nah itu tolong diberesin dulu PBB-nya ya Bu. Nah, saya ingat PBB yang rumah saya tempati sendiri itu sampai 5 tahun Pak Made itu nggak ngopeni lah. Saya sendiri juga nggak pernah ngurusi,
jujur saya tuh nggak pernah ngurusi yang itu. Pokoknya tahunya saya itu urusan dalam negeri gitu ya. Saya ingat kemarin yang tempat saya sendiri itu hampir 1 juta PBB. Terus saya gini, Tuhan, nek PBB 2 rumah berarti hampir 2 jutaan kok Tuhan. Tuhan, ternyata setelah saya datang berapa? Cuma 265 2 rumah. Aku bayar di Jatim itu persediaan ambil uang, makanya saya juga Pak keuangan tak betul-betul tak atur. Ini saya bawa uang tuh sangu 2 juta ya, karena saya ancer-ancer punya saya itu hampir 1 juta ya. Ini 2 rumah yang mau saya urus PBB-nya. Ternyata berapa Mbak di Jabang Jatim? 265 Bu, 2 tahun masing-masing. Oh iya, seneng banget Tuhan, terima kasih. Itu di luar dugaan Tuhan. Memang saya itu ya buka di YouTube itu doa jam 3 pagi, itu doa dini hari. Itu saya mulai belajar, tak bikin tertib disiplin. Tapi memang betul tak ngantuk. Yang paling parah itu apa? Ngantuk dan kadang tuh kayak Bu Sidik tidur nanti bangun lagi, kebablasan biasanya. Tapi puji Tuhan. Tuhan buat kita kalau memang ada kemauan, masa ngantuk-ngantuk berusaha untuk itu, Tuhan terus memampukan kita jadi lebih bisa tertib disiplin. Dan itu memang iya. Doa apalagi kalau pakai doa firman ya, itu lebih lagi. Karena apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu, malaikat Tuhan sebagai apa ya yang itu mengerjakan itu kan berdasar dari firman. Jadi kalau kita mengatakan doa firman itu Tuhan bekerja itu lebih cepat melalui, ya bukannya nek doa bukan firman itu tidak dianggap, tapi jauh lebih itu karena Tuhan berfirman itu ya itu yang jadi. Kan Tuhan ada firman jadilah terang jadi cakrawala jadi berusaha kita apa ya untuk menghafal setiap firman itu supaya ada perbendaharaan firman yang ada dalam hati pikiran itu tertanam, itu nanti dipakai bahasa doa. Nah itu yang itu saya sudah mulai saya praktekkan lama, dan itu iya dan amin. Itu saja. Terima kasih. Itu Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Tuhan mau setiap kita itu ya mau merasakan kasih dan kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Bukan hanya melalui mendengar kesaksian, tetapi kita mengalami secara pribadi. Karena supaya apa? Kita merasakan benar Tuhan kita itu dahsyat. Setiap pertolongannya ajaib, bahkan membuat kita itu kalau dibilang orang Jawa plomo. Itulah Tuhan kita. Kita mau tuh kita itu merasakan pertolongannya dan kuasanya dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar ya, tetapi
janji firman Allah di akhir zaman ini. Tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, penghibur kami, penolong kami. Sebab itu Tuhan, kami mau tetap setia, tetap percaya, tetap melakukan kehendak Tuhan. Janji firman Allah itu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Pakai seluruh kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati segala kebutuhan kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi, kau pakai mereka Tuhan, sehingga anak-anak boleh mengerjakan kebenaran firman Allah. Makin cinta Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu, urapan wibawa kuasa Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang kau mau, yang kau ingini untuk kami lakukan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini, ya. Dengan perikop terimalah Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan, ya. Kurang lebih 2000 tahun yang lampau, ya. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Memang pada waktu itu, ya, yang dihembusi Roh Kudus itu hanya para murid, ya. Haleluya. Tapi kita bersyukur Tuhan mengatakan orang yang percaya dia dimeterai dengan Roh Kudus. Haleluya. Kenapa Roh Kudus itu dicurahkan? Karena Tuhan tahu manusia ini tanpa Roh Kudus tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Sebab Tuhan mengatakan roh adalah roh, daging adalah daging. Dan daging manusia ini, ya, tidak bisa memperkenan Allah, tidak bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Karena apa? Tarian daging, tarian dunia ini lebih kuat. Gangguan, godaan, cobaan itu lebih kuat. Ya, kita bersyukur, ya, kita punya Yesus yang setelah naik ke sorga, Dia curahkan Roh Kudus-Nya bagi kita, ya. Dia mau tinggal di dalam kita, ya. Dia mau bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah otomatis Dia menyertai kita, bekerja dalam kita? Tentu ada syaratnya, saudara, ya. Tentu ada syaratnya. Haleluya. Karena, ya, kasih kita kepada Tuhan itu mungkin dulu berapi-api, melewati waktu, persoalan, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, kasih itu bisa merosot. Nah, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau tidak dipelihara, ya, kalau tidak dihidupi sesuai dengan firman Allah, apalagi melawan firman Allah, taat firman Allah, Roh Kudus itu bisa kekuatannya itu menurun, bahkan bisa hilang, ya. Contohnya Raja Saul, ya. Raja Saul itu waktu pertama kali dipilih jadi raja, dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa baca di dalam kitab Samuel, ya. Karena dia tidak taat, maka Roh Kudus itu mundur dari dia. Bahkan kita melihat sampai mati Saul ini tidak bertobat. Malah waktu akhir mau mati dia cari dukun, ya. Akhirnya bagaimana? Saul mati di medan peperangan bukan karena dipanah atau diparang musuh, mati bunuh. Nah, ini salah, ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu bukan berarti wah aku kuat salah wase. Tidak. Kita harus pelihara, ya. Kita harus pelihara. Kita harus berjaga, berdoa, ya.
Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan, ya. Terimalah Roh Kudus, ya. Itu ditulis di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22, ya. Tuhan menggembus murid-muridnya dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi saudaraku, saudara dan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan itu baik. Dia ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, ya, dan dia tunggu waktunya untuk menghancurkan pekerjaan iblis, ya, di akhir zaman ini. Nah, dia mengirimkan Roh Kudusnya, juga dia mendoakan kita, ya, yang mau menjaga Roh Kudus itu, ya. Jadi orang yang didoakan ini itu miliknya, ya. Yohanes 17 yang sudah pernah kita pelajari. Jadi miliknya Tuhan. Orang yang jadi milik Kristus itu ya punya tanda-tanda, ya. Iki milikku, ini bukan milikku, ada tandanya. Orang yang jadi miliknya Tuhan itu ya cinta Tuhan, ya. Memelihara firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari, ya, kita semua yang sudah terima Roh Kudus, kita ingat lagi, kita ingat terus bahwa Roh Kudus Tuhan itu ada di dalam kita, beserta dengan kita, asal kita juga beserta dengan Tuhan, ya. Ada timbal baliknya, ya. Nggak terus wes pokoknya aku percaya, ya, terus diserakno bongkoan kita tidak berbuat apa-apa. Bukan begitu, ya, bukan begitu. Yang pertama kita masuk dalam bagian pertama. Di catatan tidak ada, ya, di situ, ya, bagian pertama itu kita lihat Tuhan memberikan kita itu bukan roh ketakutan, ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, haleluya. Jadi kalau orang ada Roh Kudusnya itu, saudara, ya, punya Roh Kudus, apalagi Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan kita, ya, itu tidak ada ketakutan. Tetapi yang ada apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban, ya. Tadi ketertiban tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Win, ya. Kalau kita tuh mengambil keputusan aku tak sembahyang jam 3 pagi, ya. Nah itu harus tertib. Tidak sekali, 2 kali tok, ataupun waktu tidak ada masalah atau ada persoalan tok, tidak, ya. Itu perlu tertib. Jadi roh ketertiban ini penting sekali, ya. Kadang-kadang, ya, hamba Tuhan itu hanya mengajarkan pokoknya hal rohani, padahal tertib di dunia ini, tertib kehidupan sehari-hari, tertib bekerja, tertib pelayanan, itu juga hal rohani. Itu juga menentukan nanti apa bisa tembus surga. Coba saudara bayangkan, kalau hidup kita tidak tertib di dunia ini, kira-kira layak tidak masuk surga? Nah, ini perlu diwaspadai, saudara. Perlu kita pelajari. Kalau orang mau ke luar negeri, ya, ngurus paspor, satu huruf keliru tidak cocok, KTP sama akte kelahiran atau KSK, satu huruf tidak cocok, tidak bisa, tidak dapat paspor. Itu cuma mau pergi ke luar negeri, bukan surga. Saudara bisa pikir sendiri. Ya kalau gitu, kalau mau ke surga itu ya apa? Ya itu harus cocok. KTP cocok, KSK cocok, ya. Terus yang WNA itu ganti namanya itu juga harus cocok. Semua harus cocok.
tanggal lahirnya, bulannya. Itu kalau ada meleset satu sudah jadi masalah. Ya, bisa di cancel. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya. Saudaraku, kita diberi Roh Kudus ya, oleh Tuhan, supaya kita semua ini bebas dari rasa takut. Amin. Ya. Sebab itu banyak berdoa. Kenapa kok takut, khawatir, timbul takut, timbul khawatir? Wah, kayak apa ini? Ya. Nah, itu karena apa? Kita kurang berdoa. Tentu doa itu harus disertai di dalam kebenaran. Ya, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, di dunia ini ada banyak macam roh. Roh setan, roh iblis, roh pengganggu, macam-macam ada. Ya, roh emosi, roh jengkel, mangkel, pegel, roh balas dendam. Pokoknya dunia ini isi roh jahat itu banyak sekali. Nah, itu firman Tuhan bilang iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, keliling. Ya. Sales yang paling ngetop itu ya iblis. Tidak bosan-bosannya dia cari keliling siapa yang dapat dilulurnya, siapa yang dapat dimasuki, siapa yang dapat diganggu. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan pesan buat kita ya, tetaplah berdoa, berjagalah dan berdoalah tiap-tiap waktu. Ya, bukan 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, setiap waktu. Ya. Coba kita kadang-kadang ya, seringkali saya singgung waktu omong-omong, senang-senang di pesta, omong-omong ya. Nah, namanya omong-omong itu kan ada yang beladur. Nah, ngomongnya nyakiti orang, nyentil orang. Nah, bisa omong-omong enak-enak satu meja misalnya 10 orang ya. Nyentil sana, nyentil sini, timbul sakit hati, jengkel. Aku tak pindah sana ya. Lah kok pindah? Ya. Saudara tidak sadar orang yang satu yang sama yang satu nyentil omongannya, ya, nyakiti. Nah itu karena apa? Guyonannya ini juga harus dipimpin Roh Kudus. Nah ini seringkali tidak diperhatikan. Karena kan ngomong-ngomong makan-makan enak-enak ya toh, ngomong-ngomong. Itu pun dalam pesta itu pun kita harus terus kontak penuh Roh Kudus. Ya, memang selalu ya jadi anak Tuhan itu ya. Orang apa istilahnya tidak boleh putus hubungan. Ya. Itu perlu belajar. Ya, belajar. Ngomong mikir. Ya. Itu keluarga istri saya itu wah, itu luar biasa. Ya, orangnya tidak banyak omong. Sebab ya itu tadi belajar nyocokkan firman Allah. Ya, banyak omong, banyak salah. Tidak ada orang banyak omong tidak ada salah, pasti banyak salah. Jadi ngomongnya yang perlu kira-kira perlu tidak ada omong, perlu ya, ngomong. Itu pun hati-hati lagi. Ya. Orang Indonesia bilang, orang Jawa bilang, ojo ngomongin ojo asal asbun, ya. Asal apa? Asal bunyi. Kasarane jepaplak gitu. Memang tidak mudah ya. Firman Allah mengatakan dalam kitab Yakobus, lidah itu seperti api, bisa bakar hutan yang gede. Api yang kecil, mulai api kecil, sebulangin. Kita lihat kalau hutan-hutan terbakar, ya seringkali di Indonesia, di Australia, di mana hutan terbakar. Itu dari mana? Api yang kecil. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, kita perlu Roh Kudus. Sehingga membuat kita tidak takut, tidak khawatir. Kalau kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ini, ya, itu sebetulnya aslinya itu ayat itu untuk bersaksi. Ya. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kekuatan, kasih dan ketertiban.
Itu kalau saudara baca semua satu perikop, yaitu tentang pelayanan, bersaksi, menginjil, ya. Nggak usah malu mengakui Yesus, ya. Tentu tadi, ya, dengan hikmat akal budi, ya, minta pimpinan Roh Kudus, ya, bagaimana, ya, ngomong supaya tidak sampai menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak menyinggung agama orang lain, ya. Itu semua minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Baik itu untuk bersaksi, juga untuk menghadapi kehidupan ini, ya. Ini di akhir zaman ini banyak kesulitan, kesukaran, pabrik-pabrik tutup, usaha-usaha tutup, sepi, pekerjaan sepi, cari uang sulit, ya. Kita tidak perlu takut, ya. Apalagi ada buka usaha nanti disaingi, ya. Nah, saingan zaman sekarang ini sekarang, kalau buka usaha kemudian ada saingan, itu orang yang tidak percaya dia juga pakai kuasa kegelapan, ya. Itu banyak kesaksian, ya. Toko di depan tokonya dilempari kembang, dilempari apa, ya, supaya tidak laku dan sebagainya. Tidak perlu takut. Sebab apa? Dikatakan, ya, Anji tadi ini roh yang ada di dalam kita ini lebih besar. Dia terlebih besar, ya. Jadi roh dunia itu boleh ada, mengganggu kita tidak masalah. Pasti kalah oleh kuasa roh Allah. Dia terlebih besar. Haleluya. Nah, yang besar itu bagaimana supaya roh Allah itu besar dalam hidup kita? Sembahyang, hidup dalam kebenaran, ya. Banyak sembahyang itu istilahnya, kalau apa itu handphone itu baterai itu dicas, diisi terus, ya. Kurang kalong sedikit diisi lagi, sampai full terus, ya. Memang kalau HP ada yang kalau dicas terus ya malah meledos, ya. Bisa melembung baterainya. Tapi kalau rohani diisi terus, nggak akan meledos. Meledosnya apa? Meledosnya keluar urapan Allah, kuasa Allah, amin. Jadi dicas terus itu lebih bagus. Ada pepatah, ya, banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat. Nggak berdoa gak oleh berkat. Bukan hanya berkat, pertolongan, perlindungan, penyertaan, pembelaan itu sama. Banyak berdoa banyak pertolongan, ya, banyak mujizat. Haleluya. Kurang ya kurang, enggak sama sekali ya enggak dapat apa-apa. Ya, jadi kehidupan kita ini bergantung dengan roh Allah ini, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar, ya. Kalau orang di dunia ini dikhawatirkan, ya, mengkhawatirkan, wah dunia ini memang tambah lama tambah berat, ya. Sebab apa? Semua pekerjaan itu akan digantikan dengan mesin, robot. Biasanya pabrik itu pakai ribuan orang, dikerjai cuma berapa robot. Nah, terus yang lain kerja apa? Nah, menimbulkan khawatir, takut, khawatir, cemas, kayak apa masa depan anak-anak kita nanti. Tapi orang yang di dalam Tuhan, ya, punya roh Allah yang lebih besar, nggak takut. Ya. Tuhan pasti buka jalan. Ya, itu lagu kuno aja bagus. Asalku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Elia waktu di tepi sungai Kerit, Tuhan buka jalan, kita ingat sendiri. Rantangan gratis pagi sore. Ya, orang dunia bilang sulapan, betul. Bukan, kalau kita bukan ngomong sulapan, keajaiban.
Kalau sulapan itu dari setan, iblis, sulap ya. Tapi kalau dari Tuhan itu ajaib, perbuatan ajaib dari Tuhan. Itu dialami oleh Elia. Ya, haleluya. Dan waktu Elia ya mengalami ketakutan menghadapi Isabel, ya, diberi makan malaikat, ya. Jadi Tuhan bisa kirim burung gagak, bisa kirim malaikat. Ya, malaikat ini macam-macam ya. Mungkin orang yang dipakai Tuhan, ya, bisa memberkati kita. Orang yang tidak kenal, ya, bisa menolong kita, ya. Ya itu istilahnya, ya. Tadi sudah disampaikan, ikut Tuhan, terima berkat Tuhan itu sampai kaget-kagetan, ya. Tidak masuk akal, ya, itu cara Tuhan luar biasa, ya. Haleluya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, tidak ada barang mustahil, ya. Bukan hanya bagi Tuhan, bagi orang percaya. Kalau bagi Tuhan sih sudah pasti tidak mustahil. Tapi kita ini disuruh belajar sampai sama punya pikiran seperti Kristus, tidak ada barang mustahil. Nah, ini bagi orang percaya. Ya itu yang Roh Kudusnya ini terus ya kontak sama Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ya. Ini apa yang dimaksud di sini, saudara? Ya, di dalam kasih. Kalau kita ini nurut firman Allah, Allah itu adalah kasih. Kalau kita nurut firman Allah itu artinya kita mengasihi Allah, itu artinya kita nurut firman-firmannya. Orang yang mengasihi Allah itu nurut perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Bukti kasih kepada Allah itu nurut perintah-perintahnya. Haleluya. Nah kalau kita nurut perintah-perintahnya, maka saudaraku ya, itu tidak ada ketakutan lagi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam kehidupan kita, ya, kita masih seringkali juga ya, mungkin kadang-kadang ya, bisa timbul rasa takut, rasa khawatir, ya, itu bisa timbul. Itu karena apa? Ya namanya iblis tadi yang riwa-riwi terus itu. Ya. Kita lengah sedikit, hubungan kita dengan Tuhan putus sejenak. Kalau dia tepat lewat, istrinya dia tepat lewat di panah, just timbul pikiran, ya apa ini. Ya. Bisa timbul rasa takut lagi, bisa khawatir lagi. Ya. Kadang-kadang bisa berkepanjangan. Kita rasanya sudah hidup benar, sudah hidup kudus, sudah hanya mengandalkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Faktanya kok seperti ini. Disuruh nunggu sampai berapa lama ini? Sabar sampai kapan ini? Ya. Padahal Tuhan bilang, bertekunlah dalam doa. Nantikanlah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia ini ya dipanah, begitu timbul takut, timbul khawatir, iblis panah. Ya, seperti Saul yang tidak nurut firman Allah, Raja Saul. Waktu disuruh nunggu Samuel seminggu, sudah persis seminggu, tapi tinggal tunggu jamnya. Itu rakyatnya sudah semerawut, takut, khawatir karena musuh sudah dekat. Nah, iblis juga berbicara pada Raja Saul, ayo kesuwen, bakaran itu korban persembahan. Walaupun itu bukan tugasmu, kamu tidak boleh kesuwen, nanti kamu diserang. Ini siapa? Suara siapa? Suaranya iblis. Siap panah yang berapi, ya, busur panahnya. Ya, itu seperti kalau kita mengalami kelemahan, kita berdoa,
usir dalam nama Yesus. Ya. Engkau padamkan panah api si jahat ini. Engkau patahkan busurnya dalam nama Yesus. Kadang-kadang nggak cukup sekali sembahyang. Terus, haleluya. Menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu, ya, kita tidak bisa ngatur Tuhan. Sekarang Tuhan, atau mungkin kita harus berdoa sampai 5 kali, 10 kali, atau 20 kali, atau berapa bulan. Kita tidak tahu. Yang penting apa? Terus lakukan, tetap percaya, tetap lakukan. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini saudara, nunggu waktunya Tuhan ini banyak gagal. Ya, seperti Raja Saul. Ya, suruh nunggu gagal. Ya. Memang masa penantian itu berat. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita diberi roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kekuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Roh yang membangkitkan kekuatan. Filipi 3 ayat yang ke-14 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Di dalam Tuhan itu artinya di ruang kudus. Ya. Kita belajar tabernakel, kemah suci. Di dalam Dia itu maksudnya bukan di halaman. Di halaman itu juga ada di dalam Yesus, tapi posisinya di halaman. Orang halaman ini berbicara apa? Ya, hidup, istilahnya hidup Kristen tomat. Minggu tobat, Senin umat. Nah ini Kristen halaman. Sudah jadi Kristen, sudah punya Yesus. Tapi itu di halaman kita harus meningkat sampai ruang kudus. Ya. Ruang kudus itu isinya apa? Roti pertunjukan. Itu Alkitab, baca firman. Mesbah dupa, penyembahan, pelita yang menyala, ya. Roh Kudus yang menyala, ya. Berapi-api melayani Tuhan. Harus terus tinggal di situ. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saat saudara dan saya mau berbakti, itu diumpamakan seperti arang. Ya. Saudara harus bawa arang saudara ini yang menyala. Amin. Arang ada yang mati. Jangan bawa yang arang yang belum nyala. Alam yang sudah menganga, orang bilang ya, menyala. Kalau itu saudara waktu berbakti, ya saudara bawa satu bawa. Murup kabeh. Dijadikan satu. Dikipasi sama firman Allah, pujian penyembahan. Murup enggak? Murup. Api Roh Kudus membakar. Mujizat terjadi. Sebab itu seringkali ya, kalau banyak orang ibadah cuma ya minggu ya ibadah, ya kan? Tapi tidak bawa arang yang nyala. Bagaimana? Kepingin terjadi mujizat, kepingin terjadi kesembuhan ilahi, kepingin terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Sebab itu kita perlu bekerja sama. Ya. Bayangkan kalau istilahnya orang punya sapu lidi itu 1 biji buat nyapu, bisa? Kapan teh beduk? Tapi kalau satu sapu lidi itu dijadikan satu, cepat bersih. Nah arang ini juga hitungan rohani kita ini. Roma 12 ayat 11 dikatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita dari rumah itu yang perlu persiapan roh ini sudah menyala. Nanti tinggal diembusi Roh Kudus, urapan Allah nyala. Ada mujizat terjadi. Ya.
kita bisa merasakan hadirat Allah. Orang-orang yang lewat ini juga mendengar pujian itu bisa dilawat Tuhan. Itu luar biasa. Ya, ini bagian kita harus seperti itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Tinggal di dalam Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kekuatan itu datang, kekuatan itu kita bisa terima, ya, kita tidak boleh sombong. Itu dari Allah. Kita ini cuma melakukan firman Allah, mentaati firman Allah, nanti ya, Tuhan yang beri itu semua. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kekuatan itu dari Allah. Kalau Elia bisa naik ke Gunung Horeb setelah dia mengalami depresi yang berat, ya, waktu mau dibunuh sama Isabel, dia lari ke padang gurun, dia tidur. Aduh, Tuhan, aku jaluk mati ya, aku minta mati. Itu bisa terjadi kepada setiap orang. Mengalami depresi berat, ya, bisa seperti itu. Aduh, ini gak kuat Tuhan, minta mati aja. Ya. Mungkin sekarang belum terucap, ya, tapi ada titik-titik tertentu itu bisa timbul. Maksudnya apa? Kok Tuhan izinkan seperti itu? Supaya dia cari Tuhan. Mau balik sama Tuhan? Mau minta pertolongan Tuhan? Kalau mau, Tuhan tolong. Ya, waktu Elia itu sudah depresi berat itu, Tuhan itu baik. Kirim malaikat, kasih roti sama air. Ayo, malaikat bilang, ayo makan. Nurut Elia. Makan. Tidak cukup sekali. Mari makan, mari minum. Aduh, saya tidak kuat, geletak lagi sih. Nah, itu satu bukti bahwa kita tuh tidak cukup doa coba satu kali, ya. Apalagi akhir zaman ini, ya. Bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setahun sekali itu sudah bagus. Tapi di akhir zaman ini tidak cukup. Sediakan waktu, baca lagi. Haleluya. Sampai 2 kali seperti Elia. Makan minum 2 kali. Dia berjalan ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Gak mangan, bisa kuat. Dari mana? Ini tadi. Kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau saudara saya sampai saat ini kuat, ya, masih kuat, itu dari Allah, itu kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi segala puji hormat itu dikembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Jadi ini saudaraku ya, kasih roh yang di dalam kita. Kalau roh itu penuh, ya, itu juga Tuhan memberikan roh kasih untuk mengasihi. Ya. Minimal kita tahu mungkin kita tidak bisa membantu, ya, orang yang kekurangan. Itu minimal kita berdoa, Tuhan tolong buka jalan, Tuhan tolong kalau ada salah dosanya Tuhan ampuni, supaya berkat Tuhan bisa mengalir. Itu minimal berdoa. Kalau Tuhan berkati kita, ya, betul-betul memiliki, ya, bisa kita membagi, kita berikan, minta pimpinan Tuhan, ya, sebab yang namanya membagi, memberi, kasih itu zaman sekarang ini sulit, ya. Kita memberi dengan maksud baik, penerimaannya bisa
pikirannya lain. Oh, ngenyek aku, misalnya seperti itu, ya. Kita maksud memberi dengan baik, ya, tidak dalam pimpinan Roh Kudus, tidak disuruh Tuhan, itu bisa jadi bumerang, ya. Apa? Dijadikan langganan. Oh, orang itu pernah ngasih aku, oh konco-konco dipanggil, ya. Ini tidak gampang, apalagi situasi zaman sekarang, ya. Kesulitan kesukaran. Nah, kesulitan kesukaran setiap orang itu macam-macam. Ada yang karena malas bekerja, ya. Ada yang hidupnya tidak karu-karuan, ya toh. Bagaimana? Memang perlu kita melihat orang kasihan, perlu dibantu, tapi tunggu dulu, ya. Ini bukan zaman yang kuno-kuno, tapi zaman akhir ini banyak orang seperti itu. Ya, kita lihat kalau ada orang yang dulu saya pernah melihat di daerah Majen Sungkono sana, ada orang yang jalannya pakai ngesot istilahnya, ya, kakinya lumpuh atau apa, minta-minta di pinggir jalan. Nah, orang kan berbelas kasihan, tapi itu membahayakan. Nah, kalau lampu merah kuning hijau dia nyebrang, apalagi ngesot di bawah, tidak kelihatan, bisa terinjak. Ada orang yang membantu memberikan kursi roda, tidak mau dia. Karena apa? Kalau aku minta kursi roda, aku tidak bisa minta-minta, tidak ada orang ngasih aku. Dipikir aku bisa tuku kursi roda ratusan ribu, tidak ada orang ngasih aku. Lebih baik aku ngesot di bawah itu dapat uang. Nah, ini sudah kan repot, ya. Berbuat baik tetapi belum tentu benar. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang di lampu merah kuning hijau, ya, minta-minta, ya. Kasihan, ya. Padahal sama pemerintah dilarang memberi di perempatan jalan. Karena apa? Membahayakan orang itu sendiri. Lagi minta-minta lagi, lampunya sudah hijau semua jalan. Ada yang banter, ya, amblas, ya toh. Jadi berbuat baik itu belum tentu benar. Berbuat baik yang benar itu minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Itu roh yang membagikan kasih. Kita minta penuh Roh Kudus, hidup penuh Roh Kudus. Nanti Tuhan akan pimpin. Yang ketiga, roh yang membagikan kasih, 1 Yohanes 3:16. Demikiankah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini, ya, luar biasa, ya. Kasih itu tidak syukur ngasih duit, ya, sampai memberikannya nyawa. Artinya apa? Ya, kita mungkin bersaksi, ya, toh, dengan keluarga kita atau orang lain, ya. Itu sampai nyawa kita diancam. Ya. Tapi untuk apa? Untuk keselamatan mereka. Memang resikonya besar, ya, bisa mati. Tapi itu Tuhan bilang, ya, Tuhan sudah bilang di situ, supaya kita ini sama seperti Yesus. Yesus mati untuk seisi dunia. Kita mungkin Tuhan izinkan mati untuk satu orang. Kita suami atau anak, mantu, cucu, besan, orang tua, mertua, ya. Rela bersaksi, rela terima ancaman, sampai rela mati. Kita belum sampai di situ, tapi kita terus, ya, menuju ke sana, supaya kita sama seperti Kristus, ya. Yang terakhir, roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang membangkitkan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7 tadi sudah kita baca. Kita baca yang 1 Timotius 1 ayat 4b, ya. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi hidup tertib itu, saudaraku, ya, itu tertib hidup keselamatan yang dari iman, diberikan Allah dalam iman. Orang percaya ini diberi tertib hidup keselamatan. Ya. Kalau sudah baca ayat 4a, itu orang-orang zaman dulu tuh, ya, seringkali cerita, ya, cerita dongeng-dongeng, silsilah. Kamu dulu dari siapa sampai siapa, turun temurun. Sudah itu enggak
jangan diutamakan. Ya. Tapi ini tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi orang percaya ini diberi roh juga oleh Tuhan, ya, untuk bisa tertib. Ya. Baik perkara rohani, baik perkara jasmani, supaya bisa tertib. Sebab Allah kita itu Allah yang tertib. Dia menciptakan langit bumi semua isinya itu tertib. Bulan bintang kamu muncul tepat ya, malam tok. Ya, muncul malam. Matahari kamu muncul cuma pagi sampai sore ya. Itu diatur tertib ya. Laut kamu tidak bisa melewati ya, darat kecuali Tuhan izinkan tsunami terjadi. Itu ada izinnya sendiri, semua tertib. Ndak laut karepe dhewe terus bablas ke daratan. Kalau sampai ke daratan itu Tuhan mengizinkan sesuatu seperti tsunami dan sebagainya. Ya. Jadi Allah itu tertib, Allah itu tegas, disiplin. Haleluya. Ya. Waktu bait Allah dikotori, dibuat jual beli, Tuhan Yesus apa? Marah. Dia bikin pecut, meja penukar uang digulingkan, burung merpati dibuang sangkarnya, melayu semua, miber semua. Supaya apa? Rumah Tuhan itu tertib. Haleluya. Juga kita juga harus tertib. Ya. Mari Tuhan memberi kita, ya, orang percaya itu ke gereja, ya. Orang percaya Tuhan itu punya Roh Kudus itu baca firman, berdoa, bersaksi. Nah itu coba kita tingkatkan ketertiban ini. Ya. Itu ibadah. Di rumah juga harus tertib. Anak-anak ya diajar tertib. Ya. Hidup kita sendiri diajar tertib. Ya. Memang masuk sekolah itu ada tata tertibnya, ya. Tata tertib. Jam 7 tek. Sekolah yang disiplin. Lewat jam 7 pintu gerbang ditutup. Tidak ada alasan ban bocor, ban gembos, tidak ada. Tutup. Tertib. Ya. Ibadah sebenarnya seperti itu. Ibadah tertib. Yang datang terlambat karena masalah persoalan apa-apa boleh datang, tapi ojo duduk di muka. Cari bangku yang di belakang supaya tidak ganggu perhatian yang sudah ada di depan. Sudah datangnya telat sendiri atau ganggu gitu, kan orang noleh semua. Sopo itu ganggu. Itu namanya ndak tertib. Parkir itu juga perlu tertib. Ada yang datang telat sendiri, mobilnya ditaruh muka. Waktu pulang ndak cepet-cepet turun karena mobilnya di muka, yang lain nunggu di belakang. Semua sama di starter ya, lampunya sudah nyala, tinggal nunggu di muka ini. Ini orang-orang betul-betul bukan orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya. Haleluya. Juga ibadah ini ya, kita belajar tertib. Istri saya ini kalau suruh ibadah, suruh menyampaikan firman. Firmannya sampai jam 8, tet ya. Ada tetnya juga. Kurang 5, kurang 3, kurang 10 menit berhenti ya. Tapi ini ada banyak pelayan Tuhan yang tidak tertib. Dikasih waktu jam 8, tet mari. Molor sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit. Jadi orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Betul? Tidak ada ketertiban. Itu tidak gampang, saudaraku. Ya. Artinya tertib itu apa? Menguasai diri, menguasai emosi, menguasai kehendak, menguasai mulutnya, itu tertib. Dan macam-macam lagi selalu, ya. Nah ini yang Tuhan minta, ya. Tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Iman ini orang percaya. Jadi ada ketertiban. Kalau semuanya Indonesia ini semua tertib, ya, di peraturan lalu lintas merah kuning hijau semua tertib, aman, ya. Kita lihat aja di jalan, wis merah, tidak mau mandek, wis hijau gak jalan-jalan. Belum dasar, ya, karena tidak tertib, ya. Tidak tertib itu menimbulkan kerusakan, kerusuhan, macam-macam, saudara, ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biarlah hidup saudara saya di akhir zaman ini semakin tertib,
Ya, baik jasmani, rohani, makan tertib jamnya, ya toh, istirahat tertib jamnya, tidurnya tertib, itu bisa sehat. Ya. Jadi kalau semua tertib, wah, Tuhan cepat datang. Ya. Ada tertib amburadul kayak apa? Ya. Mau masuk surga yang mana? Sebab surga itu tertib, ada aturannya, banyak aturannya. Ya, ya puji Tuhan. Biarlah yang terakhir ini dari bagian kita berdoalah, ya, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7, berdoalah. Jadi banyak doa, khawatir itu lenyap. Haleluya. Banyak doa, haleluya, berkat itu turun. Banyak doa, masalah itu Tuhan bisa selesaikan dengan cara yang ajaib. Ya. Doa orang benar itu besar kuasanya, bukan hanya masalah hujan berhenti, ya toh, tapi masalah kehidupan kita ini. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Tentu doa ini disertai hidup dalam kebenaran, ya. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Firman-Mu berhenti sampai di sini, Tuhan. Roh Kudus tolong memberikan pengertian kami lebih dalam, memberikan kami pengertian yang haleluya luar biasa, supaya kami mengerti tata tertib dalam kehidupan ini. Haleluya. Penuhi kami semua dengan roh sembahyang, roh yang hidup dalam kebenaran, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga roh-Mu yang lebih besar itu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir lagi, tidak bimbang lagi. Kami memiliki kasih Allah, urapan Allah, wibawa kuasa Allah, pertolongan Allah nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, dan kami yakin semakin kami melakukan seluruh kehendak Allah, berkat Allah semakin dilimpahkan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebentar kami mau pulang Tuhan, yang jauh yang dekat Kau jagain, Kau sertai, Kau lindungi, Kau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Selamat pagi.